Buka jendelanya, sudah siang. Kakak saja, biar saya bereskan tempat tidur. Ada apa, Kak? Berani-berani yang mereka datang ke Kutaraja dan membantai orang-orang terbaikku. Patih, bagaimana pasukan ronda yang Patih pimpin? Bagaimana? Ampun, Gusti, ampun. 28 orang prajurit kita juga tewas. 12 diantaranya mereka yang sedang meronda. Dengan cepat mereka berhasil menyusun kekuatan. Dan dalam waktu yang singkat, mereka berhasil membunuh 2 orang kepercayaanku. Bagaimana sebaiknya, Tuan Sudawirat? Sebenarnya ini di luar bayaran yang kami terima, Tuan Adipati. Tapi saya lihat hampir semuanya kebingungan. Tujuan mereka melakukan penyerangan dan pembunuhan para pemimpin Giri Sadersa pasti ingin membuat kita bingung. Dan dari kebingungan itulah mereka mengharapkan kita semua akan menjadi ketakutan. Dan ketika itulah mereka akan mengadakan serangan besar-besaran kemari. Lantas? Saya sengaja membicarakan dulu permasalahannya. Sesudah itu baru kita tentukan tindakan yang harus kita lakukan. Bagaimana pendapat Tuan? Nanti sore semua Telik Sandi harus pulang. Kalau ada yang tidak pulang, kita serbu tempat tugas dari Telik Sandi yang tidak pulang itu. Paling tidak di sana ada penjagaan yang dilakukan musuh. Ini sengaja saya ulang untuk memperjelas keterangan saya kemarin. Bagaimana pengamanan saya nanti malam, Tuan? Oh ya, begitu juga dengan Gusti Adipati. Malam ini mereka akan kembali menyerang. Tapi saya yakin mereka pasti punya kecerdasan yang tinggi. Jadi... Tuan Patih bisa tidur dengan nyenyak. Tapi sebaiknya pedang Tuan jangan disimpan terlalu jauh. Waspada kan lebih baik daripada terlena. Saya akan menjaga keamanan Kutaraja. Selanjutnya apa? Gusti, sekarang sebarkan mata-mata kita sebanyak-banyaknya. Ya, lakukan, Patih. Dan mulai sekarang, seluruh tugas Tumenggung dan Senopati, kamu yang ambil alih. Baik, Gusti, tetapi... Segera lakukan, Patih. Sekarang. Baik, Gusti. Apa pantas orang seperti dia menjadi patih, Gusti Adipati? Ya, pasukan sebesar apapun akan lari cerai-berai kalau punya patih seperti dia. Tapi, sebenarnya dia orang yang sangat pemberani dan terkenal, Wirat. Seorang pemberani tidak pernah kebingungan, Gusti. Tapi seorang pengecut bisa berlagak seperti pemberani, manakala menghadapi lawan-lawan yang lemah. Dan biasanya dia lebih terkenal sebagai pemberani di kalangan kaum perempuan. Kalau begitu, saya minta nanti malam, Tuan Sudawirat dan Lokahita
mau menjaga keselamatan saya secara pribadi. Oh, tentu. Tentu, Tuan Adipati. Saya tidak mau sisa bayaran saya sampai tidak saya terima, gara-gara Tuan dibunuh orang. Begini, menurut saya, tentu mereka dihantui rasa ketakutan. Dan dengan sekuat tenaga mereka, mereka akan menjaga lebih ketat rumah Adipati sendiri. Kemudian juga rumah Patih Paramagarjita. Dan tentu saja mereka akan semakin habis-habisan mengerahkan telik sandi ke segenap arah untuk mengetahui sumber kekuatan kita. Dari sisi keamanan, mungkin pandangan Paman Patih tentang langkah yang mereka lakukan itu benar. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada pendekar yang disewa untuk menghancurkan padepokan Kepenis Putih. Apa naluri seorang pendekar sama dengan seorang prajurit? Mungkin berbeda, Gusti. Tapi itu pun tergantung dari kecerdasan pendekar itu sendiri. Nah, Sudawirat adalah seorang pendekar yang cerdas dan licik. Maaf. Menjaga kedua rumah seperti yang dikatakan Patih Bindiwala, itu pasti. Dan bahwa mereka akan menyebar telik sandi, itu juga niscaya dilakukan. Mereka baru bisa menyerang tempat ini kalau sudah mendapatkan laporan dari mata-mata mereka. Jadi kunci dari semua ini adalah bagaimana mata-mata mereka tidak sampai ke tempat ini. Mereka tidak akan mampu menyentuh tempat ini. Bayangkan, semenjak kami berada di sini, sudah ada 10 orang yang masuk dalam jebakan kita dan dibunuh. Tapi sebaiknya untuk beberapa hari ini, kita jangan melakukan gangguan sampai mereka kembali merasa aman. Kemudian kita mulai lagi. Saya kira tidak, Paman Patih. Saya yakin mereka pun berpendapat sama seperti itu. Bukankah begitu, Paman Guru? Iya. Kami akan terus mengganggu mereka di tempat yang sama sekali tidak mereka duga. Banyak jejak kijang dan gerombolan babi hutan. Apa yang kamu lihat, Kilala? Aneh jejak yang satu ini. Bukan jejak. Ini hanya goresan ranting jatuh. Bukan, Panjut. Lihat keteraturan bekas-bekasnya. Seperti jejak manusia. Tapi sangat aneh. Hah? Jangan-jangan jejak hantu, Kilala. Hantu tidak punya jejak. Jalannya mengambang. Saya curiga ini jejak orang memakai sesuatu. Nah, apa kata? Hantu tidak minum pakai ini. Lihat, Kilala, ada kubur. Itu pasti bekas persembunyian mereka. Ayo kita geledah.
Dari 16 caraka yang hamba kirim, ada 2 orang yang tidak kembali, Gusti. Di mana? Kilala sama Panjut pergi ke arah Gunung Kemuning lewat hutan Randu Duwur. Randu Duwur. Kenapa selama ini tidak ada yang berhasil menemukan? Kenapa? Mungkin selama ini caraka kita juga tewas di sana. Tapi kita tidak pernah tahu di sana yang mana. Saya akui pendapat Tuan Sudawirat begitu luar biasa. Sekarang bagaimana Tuan? Kerahkan seluruh kekuatan besok pagi-pagi sekali. Saya sarankan Tuan malam ini tidur di sini. Kelihatannya kaum pemberontak itu sangat mengincar nyawa Tuan. Saya dan istri saya akan menjaga Tuan Adipati. Baik Tuan. Empu Durlaba. Siaga, Gusti. Kerahkan pasukan Bayangkari untuk menjaga keluargaku. Baik, Gusti. Kamu, dan kamu. Jaga ke tempat jebakan masing-masing. Cepat. Ayo, maju lagi. Sedikit lagi. Maju. Hutan penuh jebakan, Gusti Patih. Banyak sekali prajurit kita yang tewas. Tuan, hutan penuh jebakan. Bagaimana? Jalan terus. Tidak mungkin seluruh hutan dipenuhi jebakan. Tapi banyak prajurit kita yang tewas, Tuan. Hei, kalau tidak ingin ada yang mati, jangan berperang. Tidur saja di atas sabet. Di rumah. Ya. Ayo, jangan takut. Kita serbu. Hancurkan mereka. Aku ada di antara kalian. Aneh, orang seperti itu diangkat menjadi patih. Mereka semua kumpulan pengecut. Biarkan mereka dulu, Bibi. Baru kita bertindak. Saya ingin tahu bagaimana hebatnya orang-orang yang di hadapan majikannya seolah-olah paling berani. Cepat laporkan kedatangan pasukan Kutaraja. Baik. Yang lain hadapi mereka. Gunakan siasat kepinis mengganggu elang. Tantri, bangun. Aditya, bangun. Sepertinya ada orang yang sedang bertarung. Iya, Nyai Dewi. Mari kita lihat, Nyai Dewi.
Dan Lokahita, ternyata omongan murid jaga sasana benar. Hutan ini sudah masuk daerah Girisa Dersa. Biarkan dulu mereka berkelahi. Lawannya cukup mampu mengimbangi. Kalau melihat jurus yang mereka pakai, mungkin dari perguruan Kepenis Putih. Iya, jurusnya sama seperti yang digunakan Arum Kemangi. Nyai sudah pernah melihat Arum Kemangi bertarung? Sudah. Dia pendekar yang cerdas dan pemberani. Pasukan yang mereka kerahkan banyak sekali, Guru. Apa cukup tenaga kita cuma segini? Jangan takut dengan jumlah, nak. Tidak ada artinya. Banyak orang tapi tidak memiliki semangat. Camkan itu. Kembali ke tempatmu. Suliwa, Ratri. Pamanku, sudah siap. Kelihatannya sudah siap. Mari. Ayo berangkat. Ngoh, kamu mau kemana? Ya ikut perang toh Tuan. Kita kan 3 sekawan. Saya paling semangat kalau ikut bertempur. Kali ini jangan dulu, Ngoh. Saya minta tolong kamu. Di sini tenagamu sangat diperlukan untuk menjaga Gusti Permaisuri dan Pangeran Halemu. Begitu. Wah, sebenarnya celurit saya ini sudah haus darah loh, Tuan. Nanti saja. Ya, terpaksa. Nanti malam diadakan upacara penyabaran. Bongo, Bongo, kamu kan sudah berjanji untuk jadi juru masak di sini. Kamu pikir orang perang tidak perlu makan, Ngoh? Jadi saya dibutuhkan untuk membantu Gusti Permaisuri. Iya, tentu. Kalian kan juga menjaga keselamatan kami, Ngoh. Ya sudah. Yang penting tidak ikut perang bukan berarti saya takut loh ya. Mohon disaksikan. Iya. Bongo. Kalau terjadi apa-apa dengan Gusti Permaisuri dan Pangeran Halemu, kamu bawa ke tempat persembunyian yang kemarin kita temukan. Masih ingat kan jalannya? Bongo, ingat toh, Bongo. Ya selalu ingat toh. Pangeran Halemu, Gusti, kami permisi dulu. Ayo, Bu. Hati-hati, selamat berjuang, Tuan. Di sini jangan khawatir, keselamatan di tangan Bongo. Hati-hati. Monggo, mari, monggo, monggo. Ringkus mereka! Saya. Pasti musuhnya menggunakan ilmu harimau. Apa itu, Kakak? Serbuk inti bumi.
Hai, semuanya mundur, mundur. Ayo kita kejar, ayo. Ayo kita serang, ayo semua. Kita habisi mereka, Empu. Ya, serang. Nyai Dewi, Suliwa, bagaimana Nyai bisa sampai kemari? Nyai? Iya. Oh iya, Aditya dan Tantri kebetulan datang ke Sugalu. Mereka minta bantuan untuk merebut kembali padepokan Jagat Saksana. Benar, Liwa. Oh, Aditya. Seseorang di antara murid padepokan Jagat Saksana meminta tolong kepada saya. Yang waktu itu masih dipimpin Paman Krodanala. Setelah Mahaguru mereka tewas oleh Sudawirat. Dan ternyata Sudawirat kembali menyerang padepokan Jagat Saksana. Lantas? Dan akhirnya dia berhasil membunuh Paman Krodanala. Kami langsung ke Jagat Saksana. Tapi menurut murid-muridnya, Sudawirat dan perempuan itu disewa oleh Adipati dari Girisadersa. Maka kami langsung kemari. Kakang Liwa, kenapa berada di sini? Dan gadis ini siapa? Oh iya, ini Ratri Pramudita. Dia kakak seperguruan Arum Kemangi. Oh, ini toh yang namanya Ratri Pramudita. Ratri, ini Kaliana Tantri dan itu Aditya kekasihnya. Dan ini Nyai Dewi Sintawati yang aku ceritakan tadi. Cantik sekali dia, Liwa. Saya senang
kalau dia menjadi pengganti Galuh Parwati? Betul. Betul, Nyai Dewi. Betul. Begini Nyai Dewi, saya diajak Ratri untuk menyambangi gurunya di Padepokan Kepenis Putih, yang ternyata sedang terjadi kemelut di Kadipaten Giri Sadersa. Iya, betul. Bagaimana mereka, Paman Patih? Oh ya, bagaimana? Mereka sudah kocar-kacir. Maaf, Tuan Suliwa. Iya. Mereka semua sudah lari. Apa yang seharusnya kita lakukan? Tahan dulu prajurit kita, Senopati. Sebab dalam pertempuran terbuka di kota, maka kekuatan kita akan langsung tapak kecil. Nah, itu akan mampu membangkitkan keberanian dan kenekatan pasukan mereka, Senopati. Sudah tidak tahan, Wirat. Jangan bicara begitu, Bi. Bibi harus sembuh. Harus sembuh. Telan dulu obat ini, Bi. Supaya darah di luka Bibi berhenti. Aku akan mencari obat untuk mengeringkan luka Bibi. Bibi tunggu di sini ya. Wirat. Bibi harus bertahan hidup. Wirat tidak bisa hidup tanpa Bibi. Tunggu sebentar ya, Bibi. Cukup. Tinggal kayu, waringin sungsang. Tadi dekat sungai ada. Ya, sekalian ambil batu buat numpuk. Petak-petak beluk. Pakai era. Chào chú. Chào chú. Kenapa bisa jadi begini?
Ternyata rencana Tuan Sudawirat sangat-sangat merugikan kita, Gusti. Medan perang hutan lebat yang belum kita kenal lebih menguntungkan mereka. Kita seperti masuk dalam perangkap raksasa, Gusti. Lalu kenapa Paman meninggalkan gelanggang? Sedangkan Sudawirat dan istrinya, Paman biarkan bertempur sendirian. Semua yang saya lakukan untuk menghindari korban jauh lebih banyak lagi, Gusti. Dan Tuan Sudawirat tampaknya menghadapi para pendekar yang menjadi musuh pribadinya. Pendekar? Dari Kepinis Putih? Bukan, temannya. Suliwa. Memang pendekar itu sangat perkasa. Masih ada lagi pendekar-pendekar yang kesaktiannya luar biasa, Gusti. 2 pendekar wanita dan 1 laki-laki yang sebaya dengan Suliwa. Pasti kawan-kawan Suliwa. Kurang ajar. Halemu mendapat pelindung yang sangat kokoh. Rupanya dia ada di sekitar sini. Iya, pasti dia. Wirat! Wirat! Guru! 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 Wah, Wirat! Guru? Dia masih hidup. Guru! Wirat! Guru! Wirat! Guru! Wah, akhirnya ketemu juga anak ini. Wah! Saya khawatir guru terkena malapetaka Duduk sana. sejak pertarungan guru dengan Suliwa dan pendekar dari Kepinis Putih itu. Sejak itu kami tidak pernah lagi menemukan guru. Kutu lalar. Aku memang terluka parah. Karena tiba-tiba Suliwa bisa menguasai ajian Ka Gunung. Hah? Suliwa menguasai ajian itu? Iya. Semakin heran. Ilmu yang dimiliki Pangeran Suryapati dimiliki Suliwa. Termasuk ilmu Dasendria Ungu. Dia juga bisa. Padahal kitab pusakanya disembunyikan Kakang Suryapati entah di mana. Jangan-jangan dia itu titisan Kakang Suryapati. Oh ya, mana Lokahita? Dia luka parah sewaktu menghadapi para pemberontak di Kadipaten Girisadersa, Guru. Untuk saya bisa menyelamatkannya. Tapi, waktu saya tinggal di bawah pohon, mencari daun obat untuk mengobati luka-luka di tubuhnya, tiba-tiba dia hilang, Guru. Jangan-jangan dia diculik oleh musuhmu. Mungkin. Akan kuhancurkan semua musuhku sampai luluh lantak. Kalau mereka berani membunuh bibiku, Bibi Lokahita. Benar. Kalau benar semangat tempur mereka sudah hancur,
Saya lebih senang kalau kalian menggunakan tenaga pilihan saja untuk menghancurkan kekuatan Kakang Magora. Sebenarnya, saya tidak ingin mengorbankan kekuatan rakyat yang semangat tempurnya masih sangat awam. Meskipun kesetiaan mereka kepada Ibunda Permaisuri dan kepada saya sangat tinggi. Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan, Pangeran. Sekarang kita mendapat tambahan tenaga yang sangat luar biasa. Kita patut kagum pada kehebatan Dewi Sintawati, Tuan Aditya, serta Kalyana Tantri. Semua makin memperkokoh kekuatan kita. Kami merencanakan untuk menyerang Kadipaten malam ini, Pangeran. Supaya mereka semakin kacau dan putus asa. Iya, dengan kekuatan sekarang ini, saya yakin kita akan bisa menguasai keadaan, Pangeran. Empu. Iya. Kalau benar-benar dibutuhkan, saya juga bersedia ikut bertempur loh, Gusti Empu. Saya siap mati untuk membela kebenaran. Bukan begitu, Gusti Permaisuri? Bongo, sehebat apapun sebuah pasukan, kalau tidak didukung oleh tenaga dapur yang handal, bisa kocar-kacir, Ngo. Loh, jadi, Ngo, sebaiknya kamu tetap di dapur, Ngo. Tidak perlu berkecil hati. Prajurit dapur tidak kalah pentingnya sama prajurit yang ada di medan perang. Coba, bayangkan kalau orang yang sedang berperang tidak dikasih makan. Bisa mati semua, kan? Iya, tapi celurit sakti saya ini sudah haus darah loh, Tuan. Ya, untuk sementara dikasih minum darah ayam hutan dulu. Tidak apa-apa, kan? Aduh, kok jangan menghina celurit pusaka saya, toh, Tuan. Aduh. Ampun, bagus. Teman saya ini cuma bercanda, Bang. Ampun, Bang. Tidak mungkin saya memberi simbah darah ayam hutan. Ampun ya, Bang, ya. Ampun. Ini semua. Saya tidak mau tahu. Pertahankan semua kekuatan dengan segala daya dan upaya. Mengerti? Mengerti, Gusti. Patih. Iya, Gusti. Saya serahkan semuanya kepadamu. Tapi, Gusti, tapi... Tidak usah membantah. Ini tanggung jawab kamu. Baik, Gusti, baik. Hei, perkuat pertahanan di balik tembok gerbang. Dengan pasukan panah. Begitu juga di sekeliling tembok Kedaton. Kita harus mempertahankan kekuasaan Adipati Magora. Yang artinya, kekuasaan kita bersama. Bagaimana, Kanda? Kita aman di sini. Dinda tidak usah khawatir. Tapi keadaan di luar bagaimana? Sudahlah. Di luar aman terkendali. Saya khawatir, Kanda. Dinda, Kanda haus. Dayang? Kalian tidak tahu siapa aku. Aku ini Durgandini. Gurunya sudah Wira tahu. Serang! Iya. Hai, hentikan! Dia maha guruku. Tuanya, aku sudah bilang aku ini Durgandini, gurunya sudah Wirat, tapi masih juga diserang. Guru,
Maafkan kami, Tuan Pendekar. Kami benar-benar cekam ketakutan. Kami mengira tadi Nyai orangnya Pangeran Helmu. Betul. Beritanya mereka akan menyerang malam ini, Tuan. Betul, Tuan. Oh, di mana Patih Kerjita? Ada di Balai Manggalayuda. Ayo, Guru. Kita bisa sedikit tenang. Tuan Sudawirat sudah kembali. Ya. Tuan Wirat. Silakan. Silakan, Guru. Mana istri Tuan? Diculik orang. Bagaimana pertempuran pasukan kita? Waktu itu saya terpaksa harus menyelamatkan istri saya yang terkena sabetan pedang musuh. Oh. Kami tetap bertahan, meskipun akhirnya kami mundur. Karena pertempuran lebih menguntungkan mereka. Mereka lebih menguasai medan, Tuan. Iya. Oh ya, di mana Gusti Adipati? Terpaksa bersembunyi, karena tidak ada yang melindungi beliau, Tuan. Masih di sekitar Kutaraja? Benar, Tuan. Gusti Adipati sangat cemas, karena takut pasukan pemberontak menyerang Kutaraja. Sebenarnya tidak perlu terlalu cemas. Tetapi... Aku sudah tahu kekuatan mereka. Apalagi, sekarang guruku sudah datang. Perkenalkan beliau, Nyai Durkandini. Selamat datang di negeri kami, Nyai. Terima kasih. Kalau menghadapi musuh itu, tidak boleh gugup. Apalagi bingung. Bagaimana kalian ini bisa menang kalau pimpinan kalian bersembunyi? Tapi beliau harus diselamatkan, Nyai. Karena beliau adalah lambang kekuasaan di kadipaten ini. Aneh sekali pikiran kalian semua ini. Lambang itu harus mampu membangkitkan semangat dan kekuatan kalian. Kalau lambangnya saja sudah lemah dan bersembunyi di kolong ranjang, maka semangat prajurit kalian pun akan loyo. Iya, juga. Iya, betul. Guru, tapi Adipati harus tetap selamat, Guru. Karena dia yang harus melunasi pembayaran kepada saya. Kalau begitu perhitungannya, lain lagi. Sini. Cuma terus terang saja, kerjamu akan bertambah capek. Karena pendampingmu saja memiliki semangat tempur yang ala kadarnya. Mereka tidak mungkin memiliki api. Mengerti? Bagaimana? Kami akan menjebol pintu gerbang dulu. Hati-hati, Lima. Kelihatannya penjagaan cukup ketat. Baik. Ayo. Kalian tidak memiliki rencana pertahanan yang jelas. Sehingga sulit sekali bagi saya untuk mengikuti keinginan kalian. Apalagi Tuan Adipati. Para prajurit hanya seperti centeng penjaga rumah. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Tuan, kami memang masih baru. Sementara saya sebagai patih juga masih buta. Bagaimana harus melakukan tindakan? Demikian pun para penggawa. Kalaupun sebagian besar orang lama, tapi mereka sudah lama tidak pernah berperang. Karena kadipaten ini memang tidak pernah berperang, sehingga prajurit-prajurit hanya dipakai untuk menjaga keamanan rakyat saja. Sebenarnya apa yang dialami kadipaten ini belum bisa disebut berperang. Masih sebatas tawuran saja. Hanya pelakunya saja agak banyak. Nah, sekarang masalahnya terletak dari seberapa sakti para pendekar dan prajurit yang kalian miliki.
Kalau memang benar Dewi Sintawati dan Suliwa itu berada di pihak mereka. Kipati, di mana kira-kira pertahanan terakhir mereka, Kipati? Saya yakin mereka akan mengadakan perlawanan habis-habisan untuk melindungi Pangeran Magora dan keluarganya. Kita serang benteng Kedaton saja. Maju! Maju! Gusti, musuh datang memporak-porandakan penjagaan di gerbang utama. Kau cepat keluar. Kurang ajar. Mereka sudah mulai menyerang Tuan Wirat. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita lawan. Kalau tidak, besok pagi negeri ini sudah pindah tangan ke dalam kekuasaan pemberontak. Aduh, apa yang harus kita lakukan? Kalau musuh menyerang, apa yang kita lakukan? Bunyikan titiran. Ya, bunyikan titir. Ya, bunyikan titiran. Ya. Prajurit, bunyikan titiran. Aduh, benar-benar kutu bebek, kutu manusia. Aduh, aku heran. Nyalinya seperti tikus diangkat jadi pati. Ayo. Hei, mau kabur Kipati? Tidak, Tuan. Tidak, Nyai. Saya hanya ingin memberitahu, Tuan, kalau musuh itu sudah menyerbu ke tempat ini, Tuan. Nyai, silakan. Silakan, Tuan. Suliwa. Ayo, Wirat. Durgandini? Ya, kenapa? Hah? Terkejut melihat aku masih hidup, Cah Bagus? Hah? Nah, siapa dia? Hah? Mau coba ilmu rengka gunungku? Liwa, kamu baru menguasai seemprit ilmu rengka gunungku. Sudah sombong. Lihat aku. Lihat baik-baik. Lihat. Aku masih sehat. Ya, lihat. Liwa, Liwa. Tahan. Biar aku saja yang menghadapi perempuan kecil ini. Nyai Dewi, hati-hati dengan rengkah gunungnya. Dia tidak akan mampu membunuhku, Liwa. Sintawati, aku tahu kamu memiliki aji pancasona. Tapi aku juga tahu bahwa kau tetap merasakan kesakitan-kesakitan saat menahan serangan-seranganku ini. Aku sangat menikmati saat tubuhmu menggeliat kesakitan. Menahan aji rengka gunung yang kumiliki. Kutunggu sampai seluruh tenagamu habis, perempuan. Baru kemudian kusiksa kamu dengan pedangku. Itu kambing.
Periksa semua ruangan. Tampaknya Magora sudah melarikan diri, Empu. Iya, sebaiknya para prajurit tetap bertahan di Kedaton. Besok pagi kita harus memberitahu Pangeran Halemu dan Ibunda Permaisuri keadaan terakhir di sini. Ya. Dengar, siapa yang masih tetap melawan akan dibinasakan. Siapa yang minta ampun kepada Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri akan diampuni dan diperbolehkan tetap jadi prajurit. Kalian mengerti? Mengerti, Gusti. Mengerti, Gusti. Mengerti. Bawa mereka. Ayo. Katakan, di mana persembunyian Pangeran Magora? Hamba tidak tahu, Kipati. Hanya Patih para Magarjita yang mengetahui bahwa prajurit Bayangkari pun diusir dari Kedaton waktu Gusti Adipati beranjak pergi. Kalau ternyata kamu bohong. Sungguh, Kipati. Hamba bicara apa adanya. Yang lain cari para Magarjita. Tangkap hidup-hidup. Baik. Kipati, bagaimana? Para Magarjita telah tewas, Kipati. Betul, Kipati. Tapi pendekar bayaran Sudawira dan Durganini melarikan diri, Kipati. Kemana? Saya... Dasar Adipati pengecut. Ya, betul-betul pengecut. Siapa yang pengecut? Pangeran Magora. Kenapa? Rupanya sudah melarikan diri. Kalau begitu, kita harus segera menjemput Pangeran Halemu dan Gusti Permaisuri dengan kereta kencana. Dan disambut dengan upacara yang sangat meriah. Keadaan seperti ini memang sudah saya kira, Guru. Waktu melihat Suliwa muncul dalam pertempuran. Juga istri si Masura itu. Sulit sekali menaklukkannya. Iya. Tapi yang saya heran, dia itu tidak kapok dan mampu menahan sakit sewaktu kena rengka gunungku. Mungkin begitu hidup lagi, segala rasa sakitnya hilang dari ingatannya. Sehingga dia tetap berani, Guru. Kita tidak bisa lagi mempertahankan kadipaten itu, Wirat. Percuma saja kita membela orang yang sudah tidak punya semangat untuk perang. Semangat untuk menang. Saya juga berpikir begitu, Guru.
Dan saya akan mencari Bibi Lokahita sampai ketemu. Apa mungkin dia masih ada di hutan sekitar sini? Atau dia ditolong orang yang mengira dia butuh bantuan? Memang keadaannya sangat mengenaskan waktu saya tinggalkan di bawah pohon, Guru. Apa Kisanak tidak bisa mencari kekasih saya Sudawirat dan membawa dia kemari? Kalau menemukannya, mungkin saja bisa. Tapi, kalau membawa dia kemari, saya ragu. Nini pasti lebih tahu bagaimana watak kekasih Nini itu. Saya khawatir dia akan putus asa kalau tidak berhasil menemukan saya. Dan Kisanak harus bertanggung jawab. Karena Kisanaklah yang membawa saya kemari. Tapi saya akan berusaha membawa kekasih Nini kemari. Tempat ini harus dilestarikan, Alemu. Untuk mengenang nasib buruk yang pernah menimpa kita. Ya, Bunda. Saya akan memerintahkan supaya kawasan hutan dan gua ini dijadikan gua grogolan Kadipaten. Dan saya akan membangun prasasti nasib buruk kita di dinding goa ini, Bunda. Bagaimana, Paman? Apa semua sudah siap berangkat? Siap, Gusti. Kereta kencana sudah menunggu kita di pinggir hutan. Kita berangkat sekarang. Baik, silakan. Pangeran dan Gusti Permaisuri sudah datang. Mari kita sambut. Ayo, mari. Apa kamu tahu tempat ini? Dulu Mendiang Adipati Gowinda pernah menyuruh hamba untuk membersihkan ruangan itu. Mungkin ada jebakan atau hal-hal yang bisa membahayakan kita, Pangeran. Waktu kami masuk ke ruangan itu, tidak ada. Tapi saya tidak tahu, apakah waktu itu jebakan-jebakan memang sengaja tidak dipasang. Pintu masuk ruang bawah tanah itu sangat rahasia. Orang tidak akan mudah menemukannya. Terus terang, saya tidak pernah tahu. Bahkan tidak pernah diberitahu oleh ayahanda. Tapi pada galibnya, tempat rahasia seperti itu pasti memiliki alat keselamatan. Itu ada pintu kembar.
Adipati? Jebakan satu sudah bekerja. Ada yang masuk ruang antara. Saya takut, Kanda. Bagaimana kalau mereka menyerbu kemari? Prajurit, periksa keadaan di dalam. Cepat sembunyi. Ayo, cepat. Jangan masih ada lagi jebakan yang lain. Mungkin Kipati. Kita perlu minta bantuan Siliwa dan Ratri Pramudita. Kenapa? Seorang pendekar biasanya memiliki naluri yang sangat tajam. Baik, Pangeran. Saya akan memanggil mereka dulu. Senopati, ayo. Persembunyian kita sudah diketahui. Saya harus mempertahankan harga diri saya. Ayo cepat sembunyi. Tapi Kanda... Cepat sembunyi. Kanda... Kanda... Suliwa, Ratri, hati-hati. Di sini banyak jebakan. Ruangan apa ini, Pangeran? Ruangan ini ruang antara menuju ke bilik rahasia. Saya menduga, disinilah Kanda Pangeran Magora bersembunyi. Apakah tidak ada pintu tembus, Gusti? Saya tidak melihat adanya pintu tembus seperti liang rubah yang dibuat Arya Widura dalam cerita Mahabharata. Kami akan mencoba membersihkan jebakan-jebakan itu, Pangeran. Ayo, Kakang. Hati-hati, Ratri. Terima kasih. Kelihatannya sudah tidak ada lagi. Awas, Kakang! Terima kasih. Jangan bantu aku, Kakang. Orang yang menyebabkan kematian Eyang Guru Ayusya harus jadi bagianku. Kamu salah, Ratri. Empu Ayusya yang lebih dahulu menyerang kami. Sebagai adipati, pantas kalau aku perintahkan mereka untuk membasmi pemberontak-pemberontak itu. Aku tidak perlu jawabanmu, Pangeran. Jangan bunuh suamiku. Jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Magora. Kenapa jadi begini, Nak? Kenapa, Nak? Bunda. 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 Mundur! Ini bukan urusan kalian. Bukankah ini yang Ibunda inginkan?
Promo Adipati, yaitu kematianku. Iya kan? Kamu yang selalu bermain-main dengan darah anakku. Kamu yang lebih dulu menumpahkan darah ayah kandungmu sendiri. Kemudian memfitnah adik sendiri yang telah melakukannya. Kakang Magora telah memetik hasil dari kebencian dan kedengkian yang Kakang tebarkan sendiri. Diam kau! Ayahanda Adipati lebih menyayangimu karena kau pandai menjilat. Semuci suci. Sekarang, akulah yang menjadi korbannya. Dasar kau penjilat! Ayahanda Adipati yang melihat sendiri sepak terjang Kakang Magora. Ayahanda Adipati yang melihat dengan mata kepala sendiri. Kakang bergaul rapat dengan para Brahmacora. Meskipun Kakang berusaha menutupinya dengan menjadi murid Kepenis Putih yang sangat memusuhi kejahatan. Tutup mulutmu, penjilat! Tangkap dia dan jebloskan ke dalam penjara. Dia telah melakukan Mirong Kapujinggo kepada kabupaten. Dia telah membunuh seorang adipati yang sah. Sayang. Magora, Halemu, jangan terlalu keras kepada kakak kandungmu sendiri, Halemu. Anakku. Maafkan saya, Ibunda Permaisuri. Hukum hanya mengenal orang yang benar atau yang salah. Dan hukum tidak akan pernah mau tahu apakah dia saudara saya ataukah dia musuh saya. Ibunda, maaf. Bawa dia! Bunda! 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 Sebenarnya musuh utama kita adalah Angling Dharma. Nah, kenapa kita tidak ke Malwapati saja? Mumpung si tabib liar itu ada di sini. Maaf, Guru. Saya masih belum bisa berpikir tanpa Bibiloka Hita. Bahkan mungkin saya tidak bisa hidup tanpa Bibiloka Hita. Wirat, kamu jangan terlalu berlebihan. Aku juga pernah jatuh cinta, Wirat. Tapi tidak harus seperti itu. Kamu harus mampu mengendalikan perasaan kamu. Kamu boleh bersedih karena kehilangan kekasih. Tapi kamu harus tetap tegar sebagai seorang pendekar. Lihat apa? Hah? Seperti melihat hantu saja. Hei!